tentang kenapa sih kita layak untuk mendapatkan beasiswa ini. Itu bisa dijelaskan di bagian pertengahan atau body essay, karena kita juga pasti harus ngejelasin kenapa sih kita proper dan juga harus dapat beasiswanya, kenapa kita deserve. Pertama adalah uh, tips dariku, kita harus bisa menjelaskan kelebihan, menjelaskan achievement ataupun pengalaman kita dengan percaya diri, tapi di lain sisi kita juga harus bisa rendah hati. Jadi tidak cenderung, jadi jangan sampai cenderung self praising seperti memuja diri sendiri gitu. Contohnya adalah tolong hindari kata-kata yang terkesan menyembuhkan diri, seperti misalkan I'm a smart student gitu, yang mendapatkan 56 penghargaan selama kuliah S1 dan lain-lain gitu. Cara yang benar atau lebih baik adalah kita menjelaskan pencapaian kita dengan aksi. Contoh misalkan, daripada kita bilang kita adalah siswa yang pintar, lebih baik kita bilang kalau kita itu uh, selama kuliah sudah apa ya, sudah mengikuti misalkan 30 kompetisi business plan competition, dan kita sebagai hasil dari mengikuti banyak banyak kompetisi tersebut kita mendapatkan banyak penghargaan. Itu kan dijelaskan dengan aksi ya. Kalau kita ikut lomba dan lain-lain, daripada kita secara gamblang bilang kita pintar gitu. Jadi terkesannya lebih halus, kita menjelaskan achievement tapi tidak memuji-muji diri sendiri gitu. Jadi tidak terkesan arogan. Lalu kita juga harus bisa memaknai pengalaman lebih dalam. Ini salah satu keluhan yang sering aku dengar dari menti-menti yang mendaftar program Go Bayu Grad. Kebanyakan dari mereka mengeluh, "Kak, aku bingung untuk mencantumkan pengalaman apa di essay karena merasa tidak punya banyak pengalaman atau tidak punya pengalaman sama sekali," gitu. Ketika kita menjelaskan pengalaman, kita itu harus bisa menggali makna lebih dalam dari pengalaman tersebut. Dan ada banyak pengalaman yang awalnya kita pikir kayak pengalaman kecil, tapi ternyata itu bisa berdampak atau punya apa ya, eh, punya eh, hasil, bukan hasil, punya dampak yang bermakna buat orang lain. Contoh misalkan ada orang yang punya pengalaman membuat besak. Besak itu apa ya? Dia semacam wadah dari anyaman kayu atau bambu gitu lah, buat wadah makanan gitu. Orang yang tidak memaknai secara mendalam pengalaman tersebut mungkin mikir, ah, cuma bikin besek apa gitu, hal remeh temeh gitu. Tapi kalau kita maknai pengalaman tersebut lebih dalam, kita bisa bilang dengan bikin besek ini kita berarti berkontribusi dalam pengurangan penggunaan sampah plastik. Karena kan dengan bikin besek kita kalau beli apa-apa bisa pakai besek tersebut, gak perlu apa-apa pakai sampah plastik gitu. Jadi kita turut berkontribusi mengurangi penggunaan sampah, turut membantu dalam hal climate change dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu digali. Kita harus banyak ngobrol dengan diri kita sendiri. Kira-kira pengalaman yang udah kita lakuin itu dampak nyata buat masyarakat tuh apa sih gitu. Bisa jadi sebenarnya kita udah melakukan banyak hal, cuma kita gak sadar aja bahwa hal-hal tersebut sebenarnya bisa berdampak buat lingkungan ataupun masyarakat sekeliling kita gitu. Jadi jangan hanya dijelaskan kita melakukan A, B, C, D dalam esai, tapi jelasin juga apa dampaknya buat lingkungan sekitar kita gitu. Dan terakhir, kita ini wajib untuk bisa membuat benang merah. Kita harus bisa connecting the dots, skills, achievements, dan juga experience kita yang kita tulis dalam essay itu align nggak sih, atau sejalan nggak sih dengan visi misi program Go By Grad ini. Seperti yang aku bilang, Go By Grad mencari kandidat yang punya jiwa leadership dan juga punya inisiatif di bidang community service. Jadi kita harus bisa memastikan kalau pengalaman dan juga achievement yang kita tulis itu sejalan dengan apa yang dicari oleh Go Bayu Grad dan juga sejalan dengan visi serta misi si program beasiswa ini.